Timbul pertanyaan, agama para debater polemik yang selalu menimbulkan kontroversi itu sebenarnya diciptakan oleh siapa? Sebenarnya wajar saja ketika kita bertanya, agama Juma itu agama apa? Karena dia mengandaikan melampaui Islam, melampaui Kristen. Dan dia bisa mengatakan menjelaskan Islam, menjelaskan Kristen. Berarti iman model apa yang dipegang oleh Juma ini? Demikian juga Nandar, ajakannya untuk berdiskusi katanya. Walaupun saya tidak paham istilah diskusi. Kepada Romo dan pendeta tentang Paulus. Menjadi pertanyaan bagi saya. Agama model apa yang dipegang oleh Nandar ini? Jikalau kita melihat bahwa agama-agama itu dilandasi oleh iman. Banyak orang mengatakan agama itu masuk akal. Ya, kalau agama itu masuk akal, ya tidak perlu ada iman. Nah, kalau tidak perlu ada iman, ya agama wajarlah. Kemudian orang mengatakan agama yang benar adalah tandanya ini. Jadi lucu sekali ketika orang mengatakan inilah agama yang benar. Tanda-tanda agama yang benar adalah seperti ini. Bagi saya itu sesuatu yang lucu sekali. Karena tidak ada agama yang tidak dilandasi oleh iman. Bagaimana bisa ya kita merumuskan hal-hal tersebut? Terus sebabnya negeri ini pernah salah ketika merumuskan agama. Dulu kita pernah merumuskan agama, yang disebut agama adalah dia punya nabi, punya kitab suci, punya tata ibadah. Jadi lucu sekali memang. Terus sebabnya agama-agama kepercayaan, agama-agama suku, agama budaya itu terpinggirkan. Karena dianggap agamanya belum sempurna gitu ya. Dan kemudian karena sudah ada agama yang sempurna dan agama yang tidak sempurna, maka yang sempurna itu bertarung menjadi yang paling sempurna. Terjadilah pertarungan antara agama-agama itu. Kembali ke persoalan, agama apa yang dipegang oleh para debater, para polemik, para apologet itu? Kalau menurut saya, karena mereka mengklaim agamanya absolut, ya, agamanya mutlak, tafsirannya absolut, tafsiran mutlak, maka agama para debater itu diciptakan oleh diri mereka sendiri. Itulah sebabnya klaim-klaim absolutnya itu bertarung antar mereka. Di situ jelas, ketika ada perbedaan klaim-klaim absolut, maka yang membuat klaim absolut itu ya para debater sendiri. Padahal para debater itu ketika merumuskan pernyataan imannya juga sebenarnya katanya dia menggunakan akal budi, logika. Di mana ada manusia yang tahu data seluruh dunia? Kalau tidak ada manusia yang tahu data seluruh dunia, apa yang menjadi dasar bahwa dia bisa menyimpulkan kesimpulan yang absolut? Dan kemudian dia bisa meminggirkan yang lain sebagai salah. Ini kan sesuatu yang lucu sekali. Itu tidak masuk akal gitu. Ya karena banyak orang pikir dia bisa berakal gitu, padahal tidak mampu. Tidak mampu berpikir logis ya, banyak seperti itu. Karena itu ya para debater, para penonton ya, para debater itu perlu memiliki kemampuan kritis. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika para debater itu mengaku bisa menjelaskan kitab suci yang dia yakini dan kitab suci orang lain, sebenarnya dia sudah melampaui imannya sendiri. Dalam arti kata dia tidak beriman dengan agamanya sendiri dan juga dia tidak beriman dengan agama yang dia serang habis-habisan itu. Jadi kepada siapa dia beriman? Dia beriman kepada dirinya sendiri. Jadi karena dia beriman kepada dirinya sendiri, dia menentukan klaim sebagai yang absolut adalah klaim dari dirinya sendiri. Jadi ya menurut saya sungguh memalukan gitu ya. Makanya kalau saya diajak debat-debat dengan kata-kata itu, saya bingung ini gimana ya. Masa saya harus berbicara kepada anak TK gitu ya, anak-anak SD gitu kan, yang tidak memiliki kemampuan berpikir. Dan literasinya juga jauh sekali, apalagi menggunakan kata-kata yang lucu sekali. Ya, kalau dia katakan itu, dia penuh dengan kata-kata yang sebenarnya ada yang terselubung begitu.
Kita kan sudah tahu literasi di Indonesia ini kan bukan hanya ada baca tulis, tersirat dan tersurat. Ketika dia mengatakan sesuatu yang tersurat, kita kan langsung tahu ada apa yang tersirat dari perkataan yang tersurat itu. Kemudian ketika dia merumuskan teori, bagaimana dia merumuskan teori? Bagaimana dia mengembangkan teori? Begitu. Ketika dia mengembangkan teori agama yang paling benar, dari mana asalnya? Padahal tidak ada agama itu yang mengklaim diri paling benar. Setahu saya, yang saya pelajari adalah agama itu hanya mengatakan, oh saya mendapatkan wahyu dari Tuhan. Itu aja. Wahyu Tuhan seperti ini. Saya mendapatkan penyataan dari Tuhan kalau Kristen. Penyataan Tuhan seperti ini. Dan kami melihat Allah yang transenden, yang tak terjangkau dengan panca indera itu menyatakan dirinya melalui firman, dan firman itu menjadi manusia, dan dalam mengambil tubuh manusia itu, firman itu yang diam di antara manusia, maka manusia melihat Allah yang transenden itu di dalam firman yang menjadi manusia itu dengan sangat jelas. Kan itu juga iman gitu. Jadi semuanya itu didasarkan kepada iman. Kenapa iman? Karena pada waktu Yesus bangkit dari salib, ada sekelompok orang yang mengatakan dia tidak bangkit. Itu kan dilaporkan oleh Alkitab. Tapi kan kita melihat dalam Alkitab, Yesus tidak berusaha mati-matian untuk mengatakan, aku benar-benar bangkit. Tidak. Yesus hanya menampakkan kepada orang-orang yang muncul orang-orang atau murid-muridnya saja. Dan dia hanya meminta murid-muridnya memberitakan. Tidak bertarung, ya berdebat, mana yang benar atau tidak. Tidak disuruh berdebat, ya. Hanya disuruh menceritakan saja. Jadi agama itu ya, kita tuh karena dengan iman, kita menceritakan.